Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami cintai dan banggakan, mudah-mudahan kita tetap selalu dalam kondisi yang sehat dan tidak lupa kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua, yaitu utamanya adalah nikmat sehat, nikmat iman serta ihsan. Dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bila pertemuan kemarin kita membahas tentang bekerja keras, nah ini lanjutannya adalah sub materi berikutnya adalah tanggung jawab. Ya, jadi segala apa yang kita laksanakan, kita lakukan di dunia ini nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya, seperti apa yang telah disebutkan di Quran surat Asy-Saffat surat ke-37 ayat 22 hingga 24 yang berbunyi, kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka dan tahanlah mereka di tempat pemberhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya atau dimintai pertanggungjawabannya. Nah, sudah sangat jelas. Jadi setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini, walaupun hanya sementara, karena memang yang kekal nanti adalah di akhirat. Nah, ada yang bilang hidup itu hanya mampir ngombe. Nah, inilah yang dimaksudkan di dalam kehidupan ini. Kita harus bertanggung jawab segala. Kalau kita apa yang kita laksanakan baik, insya Allah tanggung jawab kita yang akan kita pertanggungjawabkan juga baik dan akan mendapatkan sesuatu hal yang setimpal dari Allah. Ini juga ada dari Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 164, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, jadi dosa orang tidak akan dipikul oleh dosa yang lain. Nah, ini memang Islam tidak mengenal yang namanya hukum karma. Jadi kalau kita berbuat dosa, ya kita sendiri yang akan menanggung dosanya. Mungkin kalau imbas-imbas yang ada di dunia mungkin bisa. Gitu. Kalau kita jadi orang tua, terus kita berbuat yang tidak baik, kita bekerja tidak halal, ya nanti imbasnya memang ke anak kita. Tetapi itu bukan hukum karma. Itu hanya imbas yang ada di dunia saja, belum apa yang akan dipertanggungan jawaban di akhirat nanti. Ya. Dalam surat Al-Mudatsir surat ke-74 ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rohi. Nah, tiap-tiap dari tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Nah, jadi itu tadi tanggung jawab akan berbanding lurus dengan apa yang telah Anda kerjakan. Nah, di dalam Quran surat Yasin surat ke-36 ayat 12 juga disebutkan, kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, ini salah satunya ya mungkin dicatat oleh malaikat. Sesuatu hal perbuatan kita yang baik dicatat malaikat, sesuatu perbuatan yang kita yang buruk juga akan dicatat oleh malaikat. Nah, ini dikumpulkan ya beberapa dari sumber hukum Islam, khususnya dari Al-Quran. Ini dinyatakan ini loh tentang tanggung jawab. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa orang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amal buruklah dosa yang mereka pikul itu. Nah, jadi itu sudah sangat jelas sekali. Nah, ini adalah firman-firman Allah yang menyatakan tentang tanggung jawab. Ini juga ada Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 66 sampai 67. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami ke jalan yang benar. Nah, jadi ini juga makanya kita ini harus benar-benar kita harus benar-benar belajar tentang agama, belajar tentang ilmu agama agar tahu tidak bisa mudah diombang-ambingkan oleh keadaan yang saat ini. Nah, kalau saya dulu pernah nanti akan datang pada masanya, yaitu fitnah dunia. Nah, saat ini, ini luar biasa fitnah dunia ini. Nah, kalau kita sekarang fitnah dunia ini yang kita kenal namanya hoax, berita bohong, berita yang seakan-akan benar dikemas seakan-akan benar padahal berita itu salah. Banyak sekali tentang COVID ini aja, banyak sekali gitu loh. Hoax yang ada. Contohnya kemarin mungkin ada kejadian COVID meledak di India, korban bergelimpangan. Nah, itu ya memang benar, banyak korban jiwa di sana kena COVID yang dirawat di rumah sakit dan meninggal dan segala macam. Tetapi apa yang terjadi? Ada sebuah berita, orang-orang yang ada di jalanan itu tiba-tiba jatuh, tersungkur, pingsan, padahal itu kejadiannya adalah kebocoran gas yang ada di India yang mengakibatkan orang
pingsan dan memerlukan oksigen, tetapi dikemas seperti halnya mereka kena penyakit COVID, tiba-tiba jatuh tersungkur dan pingsan. Nah itu, jadi memang luar biasa ini fitnah yang terjadi saat ini. Di dalam surat Quran, surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 39, harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri, sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Nah ini jangan sekali-kali kita anak-anak kita bersama-sama. Nah, pesan di dalam, saya pernah mendengar pesan seorang kiai itu, ya kita sebagai manusia itu harus berbuat, ya kalau bisa jangan, ya kalau bisa dari awal baik, prosesnya di tengah baik, akhirnya juga nanti baik. Ya walaupun ya kita banyak melihat contoh-contoh di masyarakat saat ini, mungkin ada contoh misalkan orang yang masa mudanya melakukan kejahatan terus pada tuanya taubat, ya itu memang ada, tetapi kan kita tidak bisa memastikan kalau kita sudah terjerembab ke dalam dosa maksiat, kita belum tentu bisa taubat gitu loh. Ya kalau bisa dari awal baik, tengahnya baik, akhir baik gitu loh. Tetapi memang kita berharap di akhirnya baik kan gitu. Ya jangan coba-coba nyari contoh yang tadi, misalkan awalnya buruk, tengahnya buruk, akhirnya baik. Ya itu belum tentu bisa menimpa kamu. Jangan jadikan contoh. Yang dijadikan contoh itu ya yang orang-orang yang dari kecil baik, terus mudanya sukses, terus akhirnya meninggal dengan baik dan segala macam itu. Jadi jangan sampai kita mengambil contoh yang salah ya gitu. Nah ini langsung makna tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah ini jadi kita harus bertanggung jawab. Ini di dalam ada disebutkan lagi di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya, sebetulnya itu padahal kalau kita melihat terciptanya manusia itu dulu diciptakannya terlebih dahulu iblis dan malaikat. Nah, iblis yang bernama Azazil itu adalah pemimpin pada para malaikat. Dua-duanya iblis dan malaikat itu sangat patuh sekali. Iblis terbuat dari api, malaikat terbuat dari cahaya. Nah, akan diciptakan oleh manusia dari tanah. Nah, kalau malaikat itu tunduk mau menyembah yang namanya Adam, manusia itu yang diciptakan Allah, tetapi iblis merasa lebih tinggi karena terbuat dari api, hingga akhirnya dia diusir dari surga. Akhirnya dia berjanji untuk diberikan kesempatan Allah untuk mengajak keturunan Adam untuk menjadi pengikutnya. Nah, seperti itu salah satu kisahnya ya. Jadi kita manusia ini akan sekecil besar akan dimintakan pertanggungjawabannya, kan seperti itu. Kalau kita tadi menghubungkan dengan bekerja keras, pastinya kita bekerja dan diberikan pekerjaan itu pasti kita akan diminta pertanggungjawabannya entah tentang pekerjaannya, entah nanti dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan itu. Nah, ini hikmah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini kalau kita ukur tanggung jawab kepada Allah, ya tanggung jawabnya kepada Allah ya kita harus beribadah, terus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengabdi kepada Allah, berbuat baik kepada manusia dan seperti itu. Nah, terus tanggung jawab kepada keluarga. Ini skopnya keluarga. Nah, kamu kalau mempunyai masih punya ibu, ya kamu harus, walaupun kamu punya anak istri, kamu harus juga bertanggung jawab pada ibumu. Harus kamu ya ada sebagian rezeki kamu kasih, karena anak laki-laki itu masih terikat selalu dengan ibunya walaupun sudah punya anak istri. Nah, jadi tanggung jawab pada anak istri, kita berikan nafkah yang baik, kita berikan rezeki yang baik agar mereka juga baik, kita berikan pendidikan yang baik, kita berikan sandang pangan papan yang baik. Nah, tanggung jawab kepada masyarakat ini sebagai manusia merupakan makhluk sosial, zon politikon istilahnya. Manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu memerlukan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri, pasti kita meminta bantuan orang lain dan kita saling bantu membantu, kerja bakti, gotong royong, menjenguk orang sakit dan sebagainya. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nah, ini lebih luas lagi ya ini. Jadi suatu kenyataan bahwa setiap orang merupakan warga negara suatu negara. Manusia itu harus bertanggung jawab, harus mengikuti, terikat dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang dibuat di sebuah ataupun suatu negara tersebut. Nah, kalau dia melanggar hukum ya harus mau tidak mau ya harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Dan, prosesnya yaitu pengadilan, mungkin nanti dijebloskan ke penjara dan lain sebagainya. Dan ini kita harus bertanggung jawab bersama-sama. Saat ini kita sudah memasuki umur di tahun 2001 ini 76 tahun Indonesia merdeka. Mudah-mudahan ini kita semua sebagai generasi muda jangan sampai hanya sampai 76, sampai 100 tahun, sampai 150 tahun, sampai 200 tahun, pokoknya sampai selamanya NKRI.
harga mati kan, seperti itu. Hikmahnya tanggung jawab itu yaitu kalau kita bertanggung jawab melakukan sesuatu pasti akan mendapatkan kepercayaan banyak orang. Terus salah satunya itu, terus dampak kuatnya yaitu kita bisa memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat, mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat. Nah, jadi seperti itu Mas, gambaran kita untuk tanggung jawab. Jadi itu tadi kuncinya, bahwasannya dalam kehidupan ini kita akan dimintain tanggung jawab kita. Segala sesuatu hal itu akan, dengan kita bersikap yang baik, tadi kerja keras dan segala macam itu, kita akan mendapatkan, saya yakin akan mendapatkan reward hadiah. Kalau kita berbuat baik akan mendapatkan hadiah, kalau kita berbuat buruk kita akan mendapatkan punishment ataupun hukuman dan segala macam. Semuanya itu harus dipertanggungjawabkan, walaupun sebesar biji sawi yang sangat kecil, itu semua apa yang telah kita laksanakan itu pasti dipertanggungjawabkan, entah dalam skup rumah tangga, entah dalam skup keluarga, tadi masyarakat, RT RW, desa, kecamatan, negara. Kalau hubungannya dengan Allah, Tuhan, berarti ya tentang ibadah kita, perbuatan baik kita kepada manusia, itu juga akan dipertanggungjawabkan. Ya, mudah-mudahan Mas tentang penjelasan Pak Beni tentang materi sub tentang bertanggung jawab itu bisa kita pelajari nanti sekalian. Silahkan kalau ada yang tidak kurang jelas bisa baca lagi di sumber-sumber yang lain tentang tanggung jawab. Demikian anak-anakku yang sangat luar biasa penjelasan dari Pak Beni. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Jangan lupa jaga prokes kita. Insya Allah kita bersama-sama bisa menjalani cobaan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat menjalani pandemi ini dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.